Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ayu Veronica. Saya dari kelas P18B. Di sini saya perwakilan dari kelompok kebutuhan rasa aman dan nyaman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu keefektifan pemberian terapi Good Imaginary Relaxation pada pasien yang mengalami cedera kepala. Nah, cedera kepala sendiri yaitu trauma mekanik pada kepala yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian berakibat kepada gangguan fungsi neurologis, fungsi fisik, kognitif, psikososial, kemudian yang bersifat yang sifatnya temporal maupun yang permanen. Itu menurut Astrid CAW DKK 2016. Baik, untuk definisi Good Imaginary sendiri yaitu suatu metode untuk merelaksasikan pikiran pasien sehingga mengalihkan rasa nyeri dengan menggunakan terapi Good Imaginary ini sendiri, yaitu dengan cara kita membantu pasien untuk menghayal tempat atau kejadian yang berhubungan dengan rasa relaksasi sehingga menimbulkan rasa kenyamanan dan membuat rasa nyerinya teralihkan dikarenakan menggunakan terapi Good Imaginary Relaxation. Baik, klasifikasi cedera kepala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cedera kepala primer dan yang kedua itu cedera kepala sekunder. Untuk cedera kepala primer sendiri itu diakibatkan cedera awal yang menyebabkan gangguan integritas fisik, kimia, dan listrik dari sel area tersebut sehingga menyebabkan kematian pada sel tubuh manusia atau pada pasien tersebut. Dari Nurarif 2013. Baik, untuk manifestasi klinisnya yaitu dibagi menjadi dua. Nah, ini menurut dari Juda 2011, itu yang pertama adalah tandanya itu skull fracture. Nah, gejalanya didapatkan CSF atau cairan lain yang keluar dari hidung, telinga, dan darah di belakang membran timpani, kemudian di daerah mastiot, dan biasanya ada gejala-gejala lain. Dan yang kedua concussion, itu menurunnya tingkat kesadaran kurang dari 5 menit, seperti amnesia, retrograde, pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Nah, contusions ini dibagi menjadi dua, yaitu cerebral contusion dan brain contusion. Nah, biasanya tanda yang didapatkan yaitu pernapasan mungkin normal, namun ada hilangnya keseimbangan secara perlahan atau cepat. Nah, yang kedua, pupilnya biasanya mengecil, cepat, dan reaktif. Nah, jika ada kerusakan sampai batang otak bagian atas atau syaraf kranial ketiga, nah itu dapat menyebabkan keabnormalan pada pupil pada pasien yang mengalami cedera kepala. Untuk selanjutnya yaitu komplikasi menurut Rusdi 2007. Nah, itu ada beberapa komplikasi. Nah, yang biasanya disebabkan atau yang diakibatkan dari perluasan hematoma intrakranial, udem cerebral progresif, dan herniasi otak. Nah, komplikasi dari cedera kepala ini biasanya adalah udem pulmonal, kemudian ada peningkatan TIK, kemudian ada kejang. Nah, kejang itu biasanya terjadi kira-kira 10% dari klien yang mengalami cedera otak akut selama fase akut ya. Nah, kemudian ada kebocoran cairan cerebrospinal dan biasanya ada infeksi juga. Nah, tujuan saya memberikan terapi Good Imaginary Relaxation pada pasien cedera kepala yaitu untuk memelihara kesehatan atau mencapai keadaan rileks melalui komunikasi dalam tubuh melibatkan semua indera seperti visual, sentuhan, penciuman, kemudian penglihatan, dan pendengaran sehingga terbentuklah keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Yang kedua yaitu mempercepat penyembuhan yang efektif saat diberikan terapi Good Imaginary Relaxation pada pasien yang mengalami cedera kepala sehingga mengurangi berbagai macam penyakit atau membantu tubuh menguranginya. Kemudian dapat mengurangi tingkat stres akibat rasa nyeri. Mungkin saja dikarenakan rasa nyeri tersebut orang atau pasien tersebut mengalami stres sehingga dalam pemberian terapi ini dapat menguranginya. Kemudian
dapat menggali pengalaman pasien depresi. Nah, itu juga membantu. Tapi di sini yang saya tekankan dalam pemberian Good Imagery Relaxation pada pasien cedera kepala yaitu untuk mengurangi rasa nyerinya, sehingga jika pasien mengalami nyeri akibat cedera kepala, dalam pemberian terapi ini sangat efektif karena dapat mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan akibat cedera kepala tersebut. Baik, untuk prosedur dalam pemberian terapi Good Imagery Relaxation yang pertama yaitu kita bina hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien. Kemudian kita menjelaskan prosedur, tujuan, kemudian kita memberikan posisi yang nyaman, kemudian kita atur waktu dan peran perawat sebagai pembimbing dalam memberikan terapi tersebut. Kemudian kita anjurkan pasien mencari posisi yang nyaman menurut si pasien atau klien tersebut. Kemudian duduk dengan pasien tetapi tidak mengganggu. Jadi kita duduk di dekat pasien atau kita berdiri dekat pasien namun tidak mengganggu si pasien tersebut. Kemudian kita lakukan pembimbingan dengan baik terhadap pasien. Kemudian kita minta pasien memikirkan hal-hal yang menyenangkan atau pengalaman yang membantu untuk mengurangi atau mengalihkan rasa nyeri yang dialami oleh pasien, sehingga pasien tersebut lebih rileks sehingga mengalihkan nyeri tersebut. Nah, ketika pasien sudah rileks, pasien berfokus pada bayangan dan saat itu perawat tidak perlu berbicara lagi. Kita hanya bisa mengamati bagaimana respon dari pemberian setelah kita memberikan terapi Good Imagery relaksasi ya. Kemudian kita setelah mengamati, kita catat hal-hal yang digambarkan pasien atau hal-hal yang dirasakan pasien atau yang bisa disebut dokumentasi lah. Nah, ini menurut pendapat Rocky dan